Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik Bu, sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Ya udah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ketua Bu. kelas, tolong dipimpin. Siap Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita ke materi, kita absensi terlebih dahulu. Ya Bu. Robiatul, Ya Bu. ketua kelas ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua Bu. Oh, berarti nggak ada yang izin ya? Ya Bu. Ya udah. Hari ini kita akan membahas tentang bab virus. Nah, anak-anak di sini ada yang sudah mengetahui apa itu virus? Belum. Virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Nah, kenapa disebut racun? Karena di dalam kenapa disebut racun? Karena sebagian virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan itu mengakibatkan hewan, manusia, atau tumbuhan itu mengalami, jika manusia itu mengalami sakit, kalau tumbuhan itu mengalami Kering ya Bu. ya kering kayak gitu. Nah, anak-anak di sini pernah nggak mengalami sakit flu? Pernah. Nah, ada yang tahu nggak sakit flu tuh disebabkan karena apa? Tahu. Apa? Coba sebutkan. Kedinginan. Kedinginan, boleh. Apa lagi? Debu. Kena debu, ya. Nah, tapi lebih spesifiknya itu, influenza itu disebabkan karena virus juga. Tapi virus itu nggak semuanya di influenza. Ada bisa orang kena cacar itu bisa kena virus. Orang penyakit Ebola itu juga dikarenakan virus. Nah, dari virus itu sendiri, apa ada yang ditanyakan? Gak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oh, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya. Kalau perbedaan virus sama bakteri itu sama apa enggak? Kalau sama itu kenapa? Kalau beda itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Tidak. Nggak bisa, ya udah, Ibu lagi yang jelasin ya. Ya. Kalau perbedaan sama bakteri sama virus itu sama, jawabannya nggak sama. Kenapa? Karena kalau bakteri itu tidak dapat dikristalkan, sedangkan virus dapat dikristalkan. Nah, dikristalkan tersebut nanti si virus jika dikristalkan akan mengaktifkan enzim yang ada di dalam virus, sehingga virus tersebut berkembang biak menjadi lebih banyak. Sedangkan jika bakteri dikristalkan, maka bakteri itu tidak dapat berkembang biak atau mati. Nah, dari hal tersebut, apa masih ada yang belum dipahami? Iya, paham. Nah, kita lanjut. Iya lupa, Ibu belum ngasih tahu tujuan pembelajaran dari bab virus ini. Nah, tujuan pembelajaran tersebut yang harus kita capai, yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi struktur tubuh virus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari virus itu tersebut. Nah, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses replikasi pada virus. Nah, pembahasan yang pertama yaitu struktur pada virus. Nah, struktur virus itu dikelompokkan menjadi 3. Struktur virus, ya maaf ya Ibu salah. Struktur virus itu terbagi atas kepala dengan ekor. Nah, kalau di
Kita contohnya di bakteriofag. Nah, sebelumnya Ibu membolehkan siswa sekarang, siswa hari ini, kalian boleh buka HP, boleh browsing, boleh lihat macam-macam bakteri, macam-macam virus. Ibu gak bakal melarang kalian hari ini aja gak bakal melarang kalian buka HP. Udah. Nah, silakan sekarang buka Google kalian, tapi sebelum itu hidupin data dulu. Buka Google Data kalian cari gambar dari, maaf Ibu buka HP juga, kan kalian buka HP. Gambar dari bakteri. Nah, bakteri itu udah buka belum? Sudah. Udah dicari gambar bakteri? Belum. Kok belum sih, Nak? Ayo dicari gambar struktur dari virus itu biar kalian bisa memahami juga apa yang akan Ibu jelaskan. Buka WA, Bu. Kok ada yang buka WA? Nanti Ibu ambil HP-nya ya. Sekarang kita fokus dulu, kita pelajaran dulu, nanti kita istirahat, boleh buka yang apa aja dah ya. Sekarang kita buka gambar struktur dari virus. Nah, di struktur virus itu ada apa aja? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, di virus itu tubuhnya terbagi atas kepala, ekor, serabut ekor, dan selubung ekor. Tubuhnya terbagi dari yang Ibu tadi katakan ya. Di kepala itu terdapat kapsid. Ada yang mengetahui kapsid? Apa itu, Bu, kapsid? Kan udah dibukain HP, belum dibaca, gitu tuh loh ya. Gimana? Ya udah, Ibu jelasin. Kapsid itu pembungkus kepala yang terbungkus oleh selubung protein. Nah, di kapsid itu terdapat protein. Kapsid itu terletak nih. Nih gambarnya, kalian buka enggak sih? Nah, ini gambarnya. Nah, ini kepalanya virus itu ada kapsid. Nah, di dalamnya ini ada asam nukleat dan DNA. Nah, sedangkan di bawahnya ini ada selubung ekor, ada serabut ekor, dan ada lempeng dasar. Nah, selubung ekor sama serabut ekor itu berfungsi untuk ketika virus ingin menempelkan kepada inangnya. Nah, penempelan ini dilalui dengan selubung ekor dan serabut ekor. Nah, ada yang udah paham? Paham. Ya, kalau udah paham kita ke ciri-ciri virus. Nah, ada yang tahu ciri-ciri virus itu apa aja? Enggak. Ciri-ciri virus itu, kalau virus itu hanya dapat dilihat dari mikroskop elektron. Nah, kenapa? Karena virus itu memiliki bentuk yang begitu kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Pakai kacamata kan bisa, Bu. Gak bisa, kacamata itu kan buat orang yang memiliki sedikit gangguan di mata, kayak kita gak bisa ngelihat dari jarak jauh, jarak dekat. Nah, kayak gitu. Tapi kalau virus lain lagi, kita tidak boleh melihat dengan kacamata, harus menggunakan alat-alat tertentu. Nah, ciri selanjutnya yaitu virus itu dapat hidup di tubuh makhluk lain. Kayak sebentar, Ibu mau tanya dulu ya. Sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, Ibu mau tanya, virus itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Makhluk hidup. Kenapa kok bisa dikatakan makhluk hidup? Gak tahu. Nah, ini dibuat kelompok, ntar kita bahas kenapa sih virus itu
ada yang dikatakan makhluk hidup dan ada yang dikatakan makhluk tidak hidup. Nah, kalian cari jawabannya setelah ibu menjelaskan tahap selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu, nah ciri selanjutnya tadi sudah dijelaskan di awal kalau virus itu dapat dikristalkan. Nah, penjelasan tadi sudah dijelaskan kenapa dapat dikristalkan, karena dapat mengembangbiakkan lebih banyak virus. Nah, yang selanjutnya virus bersifat aseluler. Nah, replikasi virus itu ada dua. Apa tuh? Reproduksi virus itu melalui replikasi. Nah, replikasi itu melalui dua cara. Yang pertama, siklus titik, dan yang kedua, siklus isogenik. Kenapa dinamakan siklus titik? Karena pada fase terakhir siklus replikasi ini, sel yang menjadi inang di dalam replikasi virus akan mengalami mati atau lisis. Jadi tahap akhir dari siklus ini virus itu akan mati. Nah, di siklus ini terdapat 5 tahap. Yang pertama reabsorpsi atau penempelan, yang kedua penetrasi atau yang kedua itu injeksi, maaf ibu salah ya. Kalau yang kedua itu injeksi atau penyuntikan, yang ketiga eklivase atau penggandaan, yang keempat assembling, yang kelima itu masuknya sel inang. Bentar, ibu buka dulu ya, litik atau pemecahan sel inang. Nah, ibu jelasin satu-satu dulu. Kalau di fase absorpsi atau fase penempelan itu, fase ini ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah ekor virus itu menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim. Nah, enzim itu membantu enzim tersebut membantu menghancurkan dinding bakteri. Nah, yang kedua injeksi, tahap injeksi. Nah, di tahap injeksi itu ditandai dengan masuknya DNA virus ke dalam sel inang dengan meninggalkan kapsid di luar sel bakteri. Yang ketiga eklivase. Nah, eklivase ini penggandaan. Nah, penggandaan di mana fase ini ditandai dengan DNA virus menempel pada DNA sel inang dan mengambil alih kendali metabolisme sel inang. Nah, yang keempat adalah perakitan. Nah, dari proses penempelan tadi dan selanjutnya penempelan itu dirakit menjadi kapsid atau kepala, ekor, dan serabut sehingga menjadi bagian yang utuh. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah litik, yaitu pemecahan sel inang. Nah, pemecahan ini ditandai dengan pecahnya dinding bakteri karena pengaruh enzim lisozim tadi. Nah, enzim lisozim itu berfungsi untuk apa tadi? Ayo dijawab. Kok diem aja? Bosen ya? Enzim lisozim itu berfungsi untuk penghancur dinding bakteri. Nah, setelah itu pengaruh itu membentuk virus baru, namanya virion. Nah, virion itu atau virus baru itu meninggalkan sel inang yang lama mencari sel inang yang baru, sehingga sel inang yang lama ditinggalkan dalam kondisi mati. Nah, dari sini kalian ada yang belum dipahami? Paham, Bu. Nah, yang kedua sama. Yang kedua itu siklus isogenik. Kenapa dikatakan siklus isogenik? Karena sel inang pada tahap akhir siklus tidak mengalami kerusakan atau kematian. Nah, berbalikan dengan siklus sebelumnya yang pada tahap akhirnya mengalami kematian. Nah, namun pada siklus lisogenik tahap akhirnya itu tidak mengalami kerusakan atau kematian. Nah, pada tahap lisogenik ini
ada 4 tahap. Yang pertama, bentar ya. Yang pertama juga sama, absorpsi, terus injeksi, terus penggabungan, dan keempat yang membedakan itu lisogenik itu ada pembelahannya. Nah, tadi di yang pertama, di daur ulang yang pertama tidak ada pembelahannya, langsung ke litik atau pemecahan sel inang. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang belum dipahami? Paham, Bu. Kalau kalian paham, sekarang Ibu yang akan bertanya pada kalian tentang pertanyaan yang tadi. Nah, kenapa virus itu dikatakan makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Nah, dari ciri-ciri yang di awal itu kan sudah disebutkan bahwa kalau ciri-cirinya itu virus dapat hidup di tubuh makhluk hidup lain jika mendapatkan inangnya, ya, jika dapat menempel pada inangnya. Sedangkan virus tidak dapat hidup di alam yang bebas. Nah, dari penjabaran Ibu, apakah kalian paham atau tidak? Paham. Paham, beneran. Iya, Bu. Sekarang kalian bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Kalian diskusi kenapa sih bakteri itu virus dikatakan makhluk hidup atau tak hidup? Makhluk hidup, Bu. Apa tadi anak-anak? Makhluk hidup, Bu. Tadi bilangnya makhluk hidup, yang awal bilangnya makhluk tak hidup. Tapi kan penjabarannya Ibu tadi ada yang dapat hidup di sel inang dan namun tidak dapat hidup di alam bebas. Sekarang kalian bentuk kelompok, diskusikan pertanyaannya Ibu tadi. Ayo bentuk kelompok. Ketua kelas tolong dibentukkan ya, Nak ya. Siap, Bu. Nah, selesai diskusinya anak-anak. Tunggu, Bu, bentar, Bu. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Ayo, berdiri di tempatnya ya, Nak ya. Ya, Bu. Ayo, dimulai. Saya, perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya mewakili dari kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Saya ingin menjawab. Virus itu termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup, Bu. Ya. Hidup jika mendapatkan inang yang cocok dan dapat memperbanyak diri. Ya. Sedangkan yang tidak hidup jika tidak mendapatkan inang yang cocok dan tidak memiliki organel-organel seperti yang dimiliki oleh sel hidup. Ya, benar jawabannya. Beri aplaus temannya yang tadi presentasi. Nah, dari itu ada yang mau disanggah dari pernyataan temennya tadi? Apa itu benar, apa itu salah? Benar, Bu, gak ada yang jawab teman-teman, Bu, gak tahu Benar. jawabannya. Ya udah, kita anggap benar ya. Bukan kita anggap benar, itu memang benar jawabannya. Nah, Ibu luruskan lagi ya. Nah, virus itu dapat dikatakan makhluk hidup dan tak hidup. Hidup jika dapat mendapatkan sel inang. Nah, jika tidak hidup, Sel inang yang cocok, Bu. oh ya, sel inang yang cocok. Nah, kalau dikatakan makhluk tidak hidup karena tidak memiliki organel-organel yang dimiliki oleh sel hidup. Nah, sekian dari Ibu. Jangan lupa kita tutup dulu ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu tutup, Ibu jangan lupa pertemuan minggu depan kalian cari referensi tentang pencegahan dari virus itu ya. Iya, Bu. Nah, sebelum itu
Jangan lupa belajar biar gak ditanyain diem aja dari tadi. Jangan lupa kalau pulang sekolah jangan mampir-mampir kemana, kasihan ibunya ya. Ya Bu. Ya udah kita tutup. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa kepada kelas. Ya Bu. Sebelum pulang, marilah berdoa. Berdoa, mulai. Selesai.